Bismillahirrahmanirrahim. Penyebab kewarisan. Apa yang menyebabkan orang tadi mendapatkan hak waris? Dia penting. Nanti ke depan Bapak bisa jawab. Saya jawab dengan sendirinya. Yang pertama adalah disebabkan karena adanya pernikahan akad yang sah. Patokannya hanya akad yang sah, Bu. Mohon maaf. Walaupun belum terjadi hubungan intim nggak apa-apa. Yang penting sudah terjadi akad yang sah. Hanya satu macam pernikahan yang sah saja yang bisa menyebabkan adanya saling waris-mewarisi antara suami atau istri. Adapun di luar itu tidak menjadi sebab. Contoh, kan banyak macam-macam pernikahan, ya. Ada kawin lari, capek ya. Ada kumpul kebo, gitu kan ya, bahu. Apalagi Pak istilahnya, nikah kontrak dan sebagainya. Apa? Nikah siri. Wah, ini ada pelakunya. Ya. Nikah siri gimana, Bu? Nikah siri itu yang nggak dilapori ke KUA. Ya? Nah, tapi secara syarat hukum sah nggak di sana? Oh, kencang suaranya. Namanya bukan siri, Pak, kalau terang-terangan, Pak. Jahri berarti kan kalau siri kalau sembunyi-sembunyi. Maksudnya nikah siri ini yang tidak tercatat. Nikah siri secara agama sah dan bisa menyebabkan kewarisan Islam. Tapi ada kelemahannya. Kalau konflik masalahnya, Pak, dan sampai ke meja hijau, hakim akan nanya, mana surat nikahnya? Istri Bapak nggak punya. Sayang itu kasihan, Pak. Maka mohon bagi para penikah siri minimal buatkan surat nikah, ya. Apa ya, Pak ya? Ikhlas Pak Ibu. Nambah legal nggak apa-apa. Kalau nambah ilegal hati-hati, berzina itu. Betul nggak, Bu? Betul. Baik, ini tentang pernikahan. Asalkan akad yang sah, maka sudah terjadi waris-mewarisi. Berarti di sini suami akan mewarisi harta istri, begitu sebaliknya, Bu, istri bisa mewarisi harta suami. Harta yang mana? Ya harta suami lihat. Harta istri yang mana? Pisahkan dulu. Ada harta mutlak milik suami, ada harta mutlak milik istri, ada harta bersama antara suami istri. Saya tanya sekarang, yang Bapak punya sekarang sudah jelas belum kategorinya? Mana yang mutlak milik suami, mana yang mutlak milik istri, dan mana yang kongsi antara suami istri? Sudah jelas? Ada filenya? Saya minta itu. Kalau belum jelas, tahun ini PR, silakan musyawarah dengan ibu di kamar aja, nggak usah di ruang tamu. Ya. Maksudnya apa? Karena harus jelas, akurat, mana yang milik suami, mana milik istri, mana milik bersama. Yang mutlak milik suami adalah harta-harta bawaan Bapak sebelum nikah. Cek, ada nggak? Bapak bawa apa sebelum nikah? Bawa rumah, bawa kendaraan, deposito, apalagi Pak, ya, jam tangan Rolex atau apa, tidak kan bernilai ketiganya. Itu harta siapa? Milik suami, betul nggak? Tapi ketika suami ini meninggal, maka istri mewarisi harta bawaan suami ini. Ya, ketika ibu nikah dengan duren sawit, udah keren syarat duit. Hari ini menikah, besok meninggal, bawaannya banyak, Bu. Wah, luar biasa, Bu. Cari yang itu, Bu. Ada sebaliknya sama. Suami pun mewarisi harta kaum istri. Ketika Bapak dinikah dengan janda tua, kaya, raya, sakit-sakitan, wah luar biasa. Nggak punya anak lagi gitu kan ya. Cari yang gitu, Pak. Pinjam diracuni, Pak. Gugur. Bapak, nanti ada gugurnya. Ya. Sama. Suami pun mewarisi harta kaum istri. Jadi Pak, ternyata yang kita kumpulkan capek-capek dinikmati oleh siapa? Orang lain. Bapak capek-capek, harta kawannya banyak, baru sehari menikah, besok meninggal, yang dimati siapa? Ya, istri Bapak, nikah lagi dengan yang lain, Pak. Masya Allah, indah ya Pak itu. Begitu kan ibu, sama gitu. Makanya ngapain gitu ya, ngejar dunia. Ujung-ujungnya kita nikmati yang mana? Nggak ada. Baik, nanti kita pelajari hakikat hal tersebut. Baik, pernikahan. Jadi ada harta bawaan. Apa harta dapatan? Bapak dapat warisan dari orang tua Bapak berupa tanah atau misalkan rumah, itu milik siapa?
milik suami. Tapi ketika bapak meninggal, istri bapak mewarisi harta itu. Jelas, ada harta dapatan, ada harta bawaan. Itu harta mutlak milik masing-masing. Dan ketika terjadi kewafatan, maka salah satunya bisa mewarisi asalkan masih dalam ikatan pernikahan. Tapi kalau harta bersama, sebelum bicara waris, pisahkan dulu berapa kontribusi suami dan berapa kontribusi istri. Sudah jelas belum? Rumah sekarang yang bapak tempati milik siapa? Ayo jawab, milik siapa? Bisa di sertifikatnya milik saya, kata si ibu. Jangan GR ibu. Atas nama itu belum tentu milik dia, betul nggak? Mobil SMK atas nama ibu, betul. Oke, tapi cek tanya lagi si bapak, Pak, milik siapa? Milik berdua, biar nggak kena pajak progresif. Iya, atas nama itu aja. Legalitas saja, Bu, mohon maaf. Kepemilikan, ya sepakatnya milik siapa? Jadi kalau bapak sudah menghibahkan, menghadiahkan ke istri bapak, mungkin bapak menghadiahkan Alphard ulang tahun yang ke-60 tahun misalkan pernikahan, kapan nikmatinnya? Itu milik suami, milik istri, karena sudah dihadirkan. Tapi ketika masih akan itu masih milik barang-barang, disinilah ya ketidakjelasannya milik siapa. Kami barang-barang berapa sih kontribusi masing-masing? Di sini maka dalam kompilasi hukum Islam KAI di negara kita ini yang dipakai oleh PA Badan Agama langsung mencetuskan untuk harta gonog ini agar bersama 50-50. Ini berawal dari ketidakjelasan konsep nafkah bangsa Indonesia ini. Jujur Pak, Bapak gaji berapa ke istri? Sebelum saya tanya ke ibu di sini, Bapak menggaji berapa istri Bapak? Hah? Maka saya tanya ibu, Bu, berapa digaji oleh suami Bu? Oh, lagi. Mohon maaf, bedakan antara uang belanja dengan nafkah istri itu berbeda. Ya Bu ya? Saya bantu hitung ya Bu ya. Logikanya gini, maka oke, saya bacakan ayatnya. Pertama di Al-Baqarah 233. Al-Baqarah 233. Wa 'alal mulud rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah mengatakan bagi ayat itu wajib menafkahi siapa? Para istrinya. Masalah makanan, bahkan makanannya ada yang sudah jadi Pak. Jadi kewajiban masak siapa? Suami Ibu. Ya. Kalau bapak nggak pandai masak, ya pulang kantor mampir di warung Padang, selesai kan? Nggak masak. Jadi tinggal kalau saya bilang kariwol katanya. Tinggal makan aja gitu kan ya. Kewajiban sebagai suami menyediakan makanan untuk anak dan istrinya. Baik, ayo mulai. Belum. Oke, dalil yang kedua surah apa? At-Taghabun atau At-Talaq. Askinuhunna. At-Talaq ayat 7. Ya, ayat 7 di awal ya. Ayat 6. Ayat 7. Ini kalau Bapak baca ayat ini, perempuan yang sedang hamil yang Bapak ceraikan, boleh nggak Bu menceraikan wanita sedang hamil? Boleh nggak Bu? Ini saya bukan bicara tega nggak tega ya Bu ya, bicara syariat ya Bu ya. Dalam syariat yang tidak boleh itu adalah menceraikan ketika haid. Adapun ketika hamil tidak ada larangan, tapi tega banget ya Bu ya. Tapi bicara syariat itu masalah ada ayatnya. Jadi ketika suami menceraikan istrinya sedang hamil, cerai gitu kan ya, maka suami masih wajib menafkahi mantan istrinya sampai habis masa iddahnya. Kapan masa iddahnya habis? Lahiran. Ini istri yang ceraikan saja masih ada nafkahnya, apalagi yang tidak menceraikan, lebih layak kan nafkah, betul nggak Bu? Masya Allah, semangat. Begitupun ketika mantan istri Bapak ini menyusui anak Bapak, anak siapa ya Pak? Anak Bapak. Bapak udah ceraikan istri kan? Itu anak siapa? Anak Bapak. Disusun oleh mantan istri Bapak.
menyusui anak papa lebih layak dapat nafkah itu. Maka berikutnya apa? Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, wajib menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Karena ada kasus yang kami terima, ini mohon maaf, ini bukan aib, tapi ini pelajaran buat kita. Ada seorang suami bekerja di sebuah instansi dengan gajinya 40 sampai 50 juta per bulan, bersih itu, di luar fasilitas tunjangan. Ya 40 juta, ya bapak berapa gajinya? Ya nggak jauh dari itu ya, beda namanya ya. Baik, saya tanya, nih suami ini almarhum meninggal, nggak punya anak. Saya tanya, Bu, mohon maaf, berapa nafkah ibu setiap bulan? Alhamdulillah Ustaz, saya kolak. Maksudnya ibu apa? Tiap bulannya ternyata dikasih hanya 300.000 dibayarkan per 4 bulan. Kira-kira adil nggak saya seperti ini? Mana nafkah istrinya? Gitu kan ya? Allah Akbar. Nah, maka di sini kewajiban nafkah itu ada di pundak siapa? Suami. Nah, maka di sini selesaikan. Ketika terjadi kewafatan, ya perceraian, mohon maaf, maka tidak terjadi kewarisan. Tidak ada hak bagi mantan suami dan tidak ada hak bagi mantan istri. Jelas Pak? Tapi ini ada pengecualiannya. Kecuali untuk para istri yang diceraikan tapi masih dalam masa iddah. Berapa lama Bu kalau masa iddahnya? Tergantung. Kalau masih haid berarti 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau sedang hamil berarti sampai lahiran, gitu kan ya. Kalau ibu diceraikan oleh bapak, oleh suami ibu, masih dalam masa iddah, meninggal si bapak belum rujuk, ya belum rujuk ini, meninggal, pengen iddah belum habis. Nah, masih dapat nggak Bu hak warisnya? Masih dapat. Nafkah saja dapat, maka hak warisnya masih berlaku. Kecuali kalau selesai masa iddahnya dan suami belum merujuk ibu, maka telah jatuh talak 1. Ya, jelas? Nah, di sini. Tapi tidak berlaku bagi sebaliknya. Ketika ada seorang suami menceraikan istrinya yang sakit-sakitan tapi kaya raya, hari ini cerai, besok meninggal, bapak dapat warisan nggak Pak? Nggak dapat. Kenapa? Karena bapak tidak ada masa iddahnya. Maka silakan tinggal 2 kali Pak, atau 10 kali. Baik, di sini pernikahan menyebabkan adanya kewarisan. Kebalikannya, perceraian menggugurkan adanya kewarisan dalam Islam. Allahumma shalli. Bicara besar kecilnya nanti. Istri berapa, suami berapa nanti. Ini baru ilmu dasarnya dulu. Sabar. Ya. Yang ketiga adalah hubungan nasab. Hubungan darah. Mohon maaf, hubungan darah ini seperti anak dengan ayahnya, dengan ibunya, itu diawali dengan akad yang sah. Maksudnya adalah ketika ada anak yang dibuahinya sebelum akad yang sah, namanya anak apa? Anak zina. Banyak yang banyak MBA, married by accident, ya nikah, berarti kalau nikah lahiran, curiga. Kapan itu mulai hamilnya? Udah pasti itu sebelum akad yang sah. Maka anak kita lahir itu labelnya adalah waladuz zina. Sayang, kasihan yang berdosa orang tuanya, yang nanggung nama siapa? Anaknya. Anak zina. Kan nggak ada orang tua zina, tapi anak zina yang ada. Nah, maka di sini nasab bagi anak zina ini dinasabkan ke siapa? Ke ibunya. Begitupun bicara waris, maka jalur ayah terputus. Ketika ayah ini meninggal, maka anak ini tidak bisa mewarisi ayahnya. Begitu sebaliknya, ketika anak ini tumbuh dewasa, kaya raya, meninggal duluan, maka ayah tadi tidak berhak mewarisi. Dan dia, tetapi untuk waris zina ini hanya diwarisi atau waris-warisi hanya dengan jalur ibunya saja. Maka perhatikan. Jadi saya sebagai konsultan, saya detail Pak. Dan mohon maaf, saya pasang, mohon maaf ini bukan buruk sangka ya, karena harus jujur dalam pemaparan data. Seringnya mohon maaf di lapangan terjadi anak-anak hasil perzinahan itu kebanyakan kelaminnya apa? Perempuan. Maka saya mohon maaf suka curiga ketika mereka
suaminya ini mohon maaf tanda kutip nakal. Maka saya tanya, mohon maaf ibu, bukan kalau aib, tapi ini adalah hak. Saya tanya itu, mohon maaf, apakah anak pertama ibu ini tidak sedekat akal yang sah? Ya di hadapan saya mengatakan insya Allah saya seperti ini. Dua hari kemudian suami dari anak perempuan ini pernikahannya gimana? Sangat kira-kira. Yang jadi wali itu bapak biologis tuh. Ya, terjadi banyak seperti itu. Kira-kira pernikahan mereka ini sangat kira-kira. Ini khilaf beda ulama. Ada yang mengatakan sah dan si bapak seluruh saya dua kalinya. Ada yang mengatakan tidak sah, harus diulang kembali akadnya dengan wali hakim, bukan wali ayah biologis. Jadi kalau kejadian ayah biologis tidak berhak menjadi wali pernikahan anak perempuan ini. Nasabnya sudah terputus. Ya. 2 hari kemudian suami ini bertemu saya, bisa ternyata istri saya dibuahinya sebelum akad yang sah. Nah, kira-kira ini jawaban saya dari bapak yang meninggal. Nah, di sini Pak, harus dicek nasabnya benar. Mohon jaga anak kita, pergaulannya jangan bebas, khawatir terjadi yang tidak kita harapkan. Nasabnya semrawut, nggak jelas. Islam menjaga, maka ada syariat pernikahan. Waalaikumsalam. Yang ketiga adalah pembebasan budak. Ini kalau saya kita bahas, ya, ini hanya sebatas wawasan Islam saja. Seperti hanya Abu Bakar ketika itu membebaskan siapa? Bilal bin Rabah. Maka ketika Bilal bin Rabah meninggal dan tidak punya ahli waris kecuali Abu Bakar, maka Abu Bakar yang telah memerdekakan mendapatkan hak waris dari budak yang telah dimerdekakannya. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau Bakar yang telah memerdekakan yang meninggal duluan, maka Bilal tidak berhak mewarisi orang yang telah memerdekakannya. Ini hanya satu arah saja. Adapun 2 poin sebelumnya, pernikahan berlaku 2 arah. Suami mewarisi istri. Begitu sebaliknya, istri mewarisi suami. Ayah mewarisi anak. Sebaliknya, anak mewarisi ayah. Tapi yang ketiga hanya searah saja. Orang yang memerdekakan budak bisa mewarisi budak yang dimerdekakan, tapi tidak sebaliknya. Al-mu'atik yarisul mu'atak, walakin al-mu'atak la yarisul mu'atik. Waalaikumsalam. Ini penyebab kewarisan. Selain yang tiga ini tidak menjadi penyebab wanitanya. Saat anak angkat dapat tidak? Tolong jawab. Dapat nggak anak angkat? Kenapa enggak? Gak ada penyebabnya. Anak bawaan suami saya, anak tiri, dapat nggak? Enggak. Anak sesuai, dapat nggak? Enggak. Anak tetangga, apalagi? Nah, maka ini jawabannya. Persusuan, adopsi dan sebagainya tidak menyebabkan kewarisan. Nah, kebayang ya Pak ya, kalau persoalan ini jadi penyebab, maka berbondong-bondong orang ibu-ibu nyusuin anak orang kaya dari warisan, gitu kan? Hanya 3 saja: pernikahan, hubungan nasab yang benar, dan pembebasan budak.